dan beberapa orang diantaranya berpotensi untuk terkena akumulasi pasal, Pak. Iya, itu saya bilang tadi. Satu orang bisa kena 1, 2, 3 atau 4 barangkali. Nah, kita kalau sebagai penyidik kan hanya memberikan kesempatan hak pada yang bersangkutan untuk menyampaikan alat bukti. Itu dipakai apa tidak nanti tergantung dari jaksa. Sehingga pasal-pasalnya bukan hanya pada pasal pencemaran, tetapi pasal yang ujaran kebencian menimbulkan perpecahan itu juga dimasukkan kan gitu kan. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Budius Ma'ruf-Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari gurun Sahara. Kembali saya mengingatkan kepada seluruh penonton Ruang Konsensus untuk sadar diri kita adalah warga Mulyono atau warga ternak Mulyono. Supaya apa? Komitmen kita untuk menjaga Pak Jokowi ya tetap ada di dalam diri kita masing-masing sampai kapanpun. Nah, hari ini kebetulan saya akan membicarakan tentang nasib ijazah palsu yang konon ya dimiliki Pak Jokowi. Bagaimana update terakhirnya? Apakah benar sebentar lagi ya 12 terlapor itu masing-masing secara bertahap akan ditetapkan statusnya sebagai tersangka ya. Nah, saya sudah bersama penasihat ahli Kapolri Bapak Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi. Terima kasih Pak Ariyanto kembali. Terima kasih kembali. Kesekian kalinya di Ruang Konsensus. Pak Ariyanto, ini sesuai kemarin sekitar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya, Pak Ariyanto menduga bahwa penetapan tersangka itu mungkin September. Ini sudah akhir Agustus Pak. Dan sudah ada pemanggilan-pemanggilan. Hari ini pemanggilan Rismond. Ya kan di Polda Metro Jaya. Nah, tapi publik tetap merasa bahwa ada keengganan, ada kesungkanan, ada kekhawatiran dan ketakutan dari pihak Polda Metro Jaya untuk menetapkan 12 terlapor ini sebagai tersangka atau tidak. Nah, gimana dari perkembangan terakhir Pak Ariyanto? Ya, kalau saya lihat ya, tempo hari waktu saya tanyakan kepada penyidik itu kan tafsirannya kurang lebih 2 bulan kelar gitu kan itu. Padahal kan saya hitung-hitung ya. Kemarin itu sebelumnya kan sudah ada penyelidikan sebulan gitu ya. Nah, ini penyidikan paling tidak mestinya bayangan saya sama lah gitu. Tapi ternyata dalam waktu 1 bulan ini baru kepada tahap pemeriksaan yang pelapor dan kemudian terlapor mundur-mundur yang mestinya minggu ini kan targetnya kan saksi ahli ya mestinya. Tapi kelihatannya kok entah mungkin sudah jalan atau belum, tapi saya nggak ngerti progresnya ya. Jadi paling menurut hitungan saya sih paling cepat minggu depan paling cepat untuk memeriksa saksi ahli. Dan hitungan saya memeriksa saksi ahli ini itu cukup rumit Pak, panjang karena apa? Di samping ditanya pendapatnya beliau-beliau itu mengenai pasal-pasal yang dituduhkan di dalam oleh pelapor itu, ya kan masing-masing pasal-pasal punya unsurnya. Dan masing-masing pasal itu nanti akan ditanyakan kepada saksi ahli yang bersinggungan. Contoh kalau mengenai apakah ini ujaran ini kebencian apa tidak, itu kepada ahli bahasa. Dan kalau yang berkaitan dengan ITE itu nanti akan tanya pada ahli ITE. Kalau yang berkaitan dengan masalah publikasi lewat podcast, apakah ini melanggar apa tidak, itu pasti nanti kepada pakar yang mengenai media umum gitu ya. Itulah jadi saya lihat ini tahap-tahap pemeriksaan pada saksi ahli ini cukup rumit karena apa? Karena bukti saya dengar ya, bukti yang disimpan oleh penyidik kan ratusan itu, potongan-potongan hasil jejak digital itu ya. Ini analisis daripada saksi ahli ini kira-kira mungkin kayak gini. Tayangan begini kita tanyakan, tayangan itu kan ada manusianya bicara apa, isinya apa kan, nadanya apa kan gitu kelihatan. Ditanyakan kepada saksi ahli. Kalau begini ini memenuhi unsur apa enggak gitu. Kalau ini memenuhi unsur, siapa yang masuk ini pasal unsur yang mana? Itu mungkin kayak gitu model pemeriksaannya satu demi satu kayak gitu Pak. Jadi saksi ahli itu diminta keterangan saksi ahli dari bidangnya termasuk untuk menentukan siapa saja yang itu masuk unsur dan tidak kan gitu. Karena semua yang 12 itu pasti tidak akan mungkin sama nanti kalau seandainya dikenakan pasal Pak. Beda-beda.
Karena Ya. sesuai dengan jejak-jejaknya dia tuh berbuat apa, seberapa jauh dia kedalamannya di dalam pasal-pasal yang dituduhkan itu gitu. Ya, tapi yang paling Kurang lebih utama kan sebenarnya bukan kepada persoalan apakah ini masuk unsur pencemaran, masuk ujaran kebencian, masuk fitnah, kan bukan itu dulu Pak. Ya kan, itu kan dampak dari apakah benar tuduhan mereka Pak, bahwa iya. ijazah Pak Jokowi itu Kalau ijazah asli atau palsu itu dulu kan Pak Kalau sebenarnya. ijazah asli atau palsu itu saya yakin penyidik tidak akan mendalami lagi Pak. Itu sudah Sudah yakin dari hasil dari Bareskrim, ditambah lagi dengan penyidikan yang tambahan itu dia datang ke UGM, ditambah lagi pernyataan dari UGM yang dia secara Resmi, formal resmi itu formal itu kalau bayangan saya formal itu langsung ditayangkan di depan hakim, hakim udah yakin bahwa itu memang kayak gitu. Ya. Itu. Jadi itu nggak usah kekuatan sebagai apa eviden gimana menurut saya Pak sangat Arianto kuat itu? sekali. Sangat kuat ya. Secara teoritis ya, ini jasa analog. Di mana-manapun orang menafsirkan ya, mendalilkan ya. Kalau untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi itu tidak perlu pakai lapor, tidak perlu. Cukup kepada siapa yang mengeluarkan Betul. data-data dia dulu di situ lengkap gitu kan. Kan jadi Pak Jokowi itu otentik mendapatkan ijazah. Perkara ijazah itu kemudian sudah diserahkan kepada beliau, kemudian hilang atau nggak ada dan sebagainya itu tanggung jawabnya Pak Jokowi, bukan tanggung jawabnya UGM. Tapi dalam hal ini UGM kan hanya menjawab Pak Jokowi adalah lulusan dari Gama, jadi dia jelas punya ijazah palsu, ijazah asli, ya kan gitu kan. Nah, tapi kalau dia suruh menunjukkan ijazahnya, ya nggak ada kan, ijazahnya sudah serahkan kepada Pak Jokowi, yang di sana hanya tinggal kopinya atau Pak yang dilegalisir untuk arsip di sana. Kan ijazah kan cuma satu Pak yang asliin sebagai pada yang bersangkutan. Nah gitu, jadi pernyataan daripada UGM itu bukti yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa itu asli. Makanya penyidik kemarin itu tidak perlu lagi mendalami mengenai apakah ini ijazah ini asli apa tidak. Cukup hasil penyelidikan dari Bareskrim ditambah penyelidikan dia selama bulan ini cukup. Hanya sekarang tinggal itu ujaran kebencian atau fitnah atau apa itu yang pasti akan dicari-cari, kemudian siapa yang berbuat ini gitu, dibagi-bagi pada mereka itu. Yang tidak terlibat ya pasti tidak akan jadi tersangka, tapi kalau ada memenuhi unsur ya pasti jadi tersangka. Cuman unsur apa yang masuk itu tersangkanya. Kalau misalnya kita asumsikan Pak ya podcast dari kanal Universitas Gadjah Mada itu sebagai bukti konkret gitu. Artinya kan yang berbicara kan orang yang sangat kompeten Pak. Rektor, wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, dan secara rinci menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini liar, kan? Termasuk juga mengenai masalah nilai, kemudian masalah apakah ini tulisan tangan, atau KRS-nya itu tulisan tangan, ya kan? Itu semuanya udah dijelaskan Pak. Tidak ada keraguan dari pihak itu Pak yang mengenai perbedaan ini tulisan tangan. Kok itu kok segitu letaknya? Itu kan analisasi Resmond. Resmond itu hanya melihat daripada apa yang ditayangkan oleh Bareskrim waktu itu. Bareskrim kan dia kan menayangkan sebagian daripada dokumen yang ini, transkripnya. Kan itu gini langsung difoto cepet. Ada tulisan tangan kan waktu itu. Langsung dianggap bahwa itu transkripnya pakai tulisan tangan ke situ rendah. Padahal kenyataannya setelah diterangkan sama rektor UGM itu Pak, tahu nggak bahwa kalau penilaian itu tidak hanya itu, ada yang nilai yang resmi, ada yang nilai pendadaran, ada nilai itu gitu. Itu tadi yang digembar-gemborkan kan tulisan tangan serendahnya, jadi kayak gitu Pak. Saya sedihnya itu Pak, mengambil asumsi yang jelas asumsinya itu keliru, tapi dia gembor-gemborkan seakan-akan mencari kepastian gitu. Kayaknya pura-pura nggak tahu ya, tapi ternyata saya baru tahu sekarang memang betul-betul dia nggak ngerti Pak itu kayak gitu loh. Nah itu masuk kategori apa itu Pak? Pencemaran nama baik ya? Kalau pencemaran nama baik bukan itunya Pak, tapi itu kan menuduh bahwa Pak Jokowi itu skripsinya ya, kalau Pak Simon kan, kalau Resmond kan skripsinya palsu. Skripsinya itu nggak benar, berarti ijazahnya nggak benar kan? Kayak pakai asumsi kayak gitu kan? Kalau Pak Roy ijazahnya palsu karena apa? Itu nggak sama dengan itunya kan? Yang diangkat adalah kopian upload dari Sandi. Nggak peduli dia itu asli apa tidak, dianggap itu satu pembanding yang dipegang oleh Pak Jokowi kan. Nah, ketika ditanya ini apa, kan ini nggak asli nih, dibandingkan itu pasti ketemunya nggak asli dong itu.
Dia bilang ya salahkan yang angkat dong. Coba logika kayak gitu kan menurut saya ini logika betul-betul logika sesat dalam tapi mereka bersikukuh bahwa itu kebenaran. Bahwa itu pun dia angkat di dalam buku putihnya itu juga Pak. Iya, iya. Orang yang nalarnya benar gitu Pak. Ini kayak gini penelitian ini saya nggak habis pikir tuh. Bagaimana dia mendalilkan bahwa sebagai peneliti ya, dan kemudian metode penelitiannya itu membandingkan antara sesuatu yang tidak benar, tapi dibandingkan dengan ini dan dia mengambil kesimpulan bahwa itu palsu, memaksakan gitu Pak. Ini kan suatu menurut saya sih penyesatan pada masyarakat gitu. Nah sayangnya sekarang bukannya hanya masyarakat yang tidak tahu, tapi para ahli hukum pun banyak yang ikut mendukung bahwa ini penelitian, ini wajib dilindungi, banyak yang gitu. Itulah yang saya sedihnya itu. Makanya saya berharap cepat-cepat aja ini kalau cepat diuji di pengadilan, nanti akan kelihatan itu Pak. Ya kalau sebenarnya publik juga berharap seperti itu, Iya. Pak Arianto, ini segera masuk ke pengadilan. Tetapi untuk masuk ke pengadilan kan harus SP3 dulu Pak, harus ada penetapan tersangka dulu, iya, ya kan. iya. Baru kemudian jaksa menyusun dakwaannya, ya kan, baru masuk ke pengadilan pelimpahan. Nah, menunggu ini kan Pak. Kalau saya yakin pengadilan itu sudah ready Pak untuk menyidangkan kasus ini. Masih menunggu. Iya kan, masih menunggu pasti gitu. Iya. Nah, salah satu yang ditunggu oleh publik itu adalah apakah benar ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Itu kan sebenarnya ujung primary case dari pertama persoalan kali kan, tuduhannya apakah itu asli dulu atau kan. palsu kan Iya, gitu. iya. Nah, kalau kita berasumsi bahwa itu karena itu adalah manual, analog gitu ya, kan nggak perlu digital forensik, ahli digital Ya forensik. teoritiknya kayak gitu Pak. Iya kan? Nah, Iya. cukup siapa mengeluarkan ijazah? Oh, pihak universitas. Ya udah, statement dari statement resmi sudah ada. Diputar aja video itu kan sudah jelas tuh di hadapan hakim. Ya. Resmi tuh nggak ada satupun cacatnya itu bahwa yang namanya Joko Widodo tahun masuknya tahun 80, wisuda tahun 85, menyelesaikan skripsi dengan baik dan memiliki ijazah asli. Iya. Artinya apa? Kalau itu disajikan video itu di depan majelis, artinya terpenuhi unsurnya semua. Iya. Nah, kalau itu kemudian yang terjadi, Pak Arianto, artinya apa? Tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh khususnya 5 orang sih sebenarnya, Ya, ya kan? Yang lain-lain itu saya nggak ngerti. Ya, itu bisa jalan akhirnya kan gitu kan. Yang Bisa- 5 orang ini nih, di mana mereka selalu berkata di mana-mana tanpa ada suatu alasan yang jelas dari pengadilan. Pokoknya ijazah Jokowi palsu. Bahkan 1000%, Ya. 1000 triliun% segala macam. Ditambah lagi gantung Jokowi, itu kan adili itu kan, Jokowi, ya, adili kayak karena gitu. menipu Ya, apa? itu kan- Memberikan ijazah palsu. Nah, Itu jelas memfitnah. unsur itu kan sudah terpenuhi, Betul ya. Pak Arianto. Pertanyaan publik nih, bukan hanya pertanyaan saya, Pak Arianto. Ya. Kekhawatiran apa dan ketakutan apa penyidik ini tidak berani untuk menetapkan tersangka dulu aja terhadap masalah pencemaran nama baik? Kalau penilaian saya bukan kekhawatiran, tetapi keinginan publik untuk betul-betul perfect, sempurna melakukan berkas ini yang sehingga nanti bisa menggolkan bahwa unsur-unsur fitnah dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Kalau untuk pembuktian ijazah asli atau tidak, sekarang pasti itu tidak diperdalam lagi oleh dia. Cukup lebih dari cukup Pak itu. Yakin deh kalau itu berkas yang sekarang ada, even kemarin berkas-berkas yang dari Barreskrim itu aja diujukan ke hakim, hakim udah yakin tuh bahwa itu udah pasti Pak mengatakan itu asli gitu. Tetapi yang sekarang yang akan didalami oleh penyidik adalah yang ini. Yang dari rekaman kurang bisa dengar tuh barang buktinya lebih daripada 500 kok potongan-potongannya itu kan. Gitu. Nah, itu kan satu persatu kan harus ini Pak, dioncekin ya. Ini potongan kan misalkan ada rekaman berapa puluh bab, tapi setiap satu rekaman itu kan tidak diambil berapa menitnya kan, cuman pada menit-menit tertentu aja yang dipotong-potong itu kan. Di situ siapa ngomong apa itu aja yang dipentingkan. Itu satu persatu nanti akan dicek kepada si saksi ahli sesuai dengan ahlinya. Nanti semacam dibikin kayak telis ini si A misalkan, ini apa digital ini melanggar pencemaran ditentang, ini terus kemudian pakai digital yang lain apa gitu. Jadi kayaknya seperti itu. Nah setelah ini Pak, deretan kayak ngitung voli aja Pak, telis itu kelihatan. Oh si ini berarti memang memenuhi syarat unsur-unsur pidana untuk A, B, C. B
B ini cuman A, C. Misalkan C, ini nggak memenuhi semua gitu. Bisa jadi kayak gitu. Itulah aja sehingga makanya periode untuk penentukan tersangka itu nanti kalau perhitungan estimate saya itu nanti nggak satu persatu Pak. Sekaligus thread yang 12 itu bisa ditentukan ini memenuhi Bisa syarat serempak ini. ya? Ya, Enggak serempak. iya bisa serempak. Bisa semuanya. serempak. Oh, Bisa oke. serempak, tapi tidak satu persatu si ini dulu. Karena itu tadi kan kalau coba bayangkan Pak, ini bukti digital, isinya kan macam-macam ini Pak. Kalau belum dikelompokkan ya, karena begini kadang-kadang bukti digital di situ ada isinya si A sama C, si A sama B gitu, dikelompokkan. Kan berarti kan sudah tersangka nih, otomatis dianalisis gitu kan. Nah sedangkan nanti ini A sama C, D gitu kan. Jadi nggak akan mungkin ini sekarang kita menentukan A doang, terus besok B gitu, nggak gitu. Estimate saya nanti dalam penentuan tersangka itu setelah diperiksa saksi ahli dan itu sudah di cross check bukti digital yang ada, maka dari situ bisa langsung ketahuan si A ini melanggar A atau B, si B melanggar A 1, 2, 3 itu misalkan kayak gitu, sehingga nanti pada saat penetapan tersangka itu langsung ini kira-kira begitu Pak. Ya, terus kemudian berkas itu dikirim ke kejaksaan dengan sudah ada formula bahwa si A ini melanggar ini, B ini melanggar ini. Dan waktu dikirim ke sana itu sudah pasti penyidik yakin bahwa ini ijazahnya asli, maka tuduhan ini bisa dianggap untuk jadi bahan tuduhan. Kira-kira begitu Pak mekanismenya. Dan beberapa orang diantaranya berpotensi untuk terkena akumulasi pasal Pak. Iya, itu saya bilang tadi. Satu orang bisa kena 1, 2, 3 atau 4 barangkali. Berarti ancaman hukumannya mereka bisa lebih dari 20 tahun Ya, itu Pak. saya nggak ngerti hukumannya itu. Kalau akumulasi ya? Iya, saya nggak ngerti itu sistem itu yang tahu jaksa kalau itu. Tapi kalau saya nggak tahu berapa hukuman yang dikenakan. Tapi yang jelas saya kalau menentukan satu orang itu bisa kena unsur apa-apa, saya bisa menentukan berdasarkan daripada pembuktian dari persoalan ini kan dari apakah hakim menerima bahwa ini palsu atau asli dulu, kan dari situ Pak. Iya, awalnya kan dari situ. Iya. Oke. Di dalam pemeriksaan nanti pasti di seksi pertama tuh hakim akan memeriksa dulu saksi-saksi yang berkaitan dengan keaslian ijazah Pak Jokowi. Dan bahkan nanti akan dilihatkan toh Pak. Iya, kan pasti Ijazah asli Pak Jokowi kan katanya sudah disita penyidik. Itu sudah pasti Pak. Dan sudah akan dilihatkan di pengadilan nanti sebagai barang bukti. Pasti hakim akan nanyakan nanti mana yang ini, mana ijazahnya sih, pasti akan ditunjukkan Pak. Karena gini Pak ya, ketika sidang belum ditunjukkan kan sudah diserahkan dulu barang bukti oleh pada hakim ini Pak, barang bukti yang akan kan gitu Pak, itu sudah disampaikan dulu. Dan menurut saya nih ijazahnya Pak Jokowi patut jadi barang bukti karena itu yang jadi yang jadi pokok perkara gitu. Karena dalam hal ini yang melaporkan Pak Jokowi. Beda dengan kalau yang dilaporkan di tempat sana-sana itu Pak. Iya. Pak Jokowi nggak menunjukkan ijazah apa karena dia bukan sebagai pelapor. Yang dia yang difitnah. Masa dia difitnah harus menunjukkan nih loh Pak saya gitu kan, enggak, dia itu hak dia untuk dia tidak menunjukkan. Disitulah perbedaannya Pak, di mana Pak Jokowi nanti akan menunjukkan di depan pengadilan karena di sini dia sebagai pelapor yang merasa dianggap dia itu ijazah palsu. Nah disitulah dia ngomong sama hakim, ini loh Pak ijazah saya yang asli, silakan penyidik kan sudah menyita itu. Nah, penyidik nanti yang akan menyimpulkan itu asli apa tidak kan. Nah, pada saat persidangan nanti, apakah mereka sebagai terlapor, ya anggaplah setelah video podcast dari UGM diputar ya. Bahkan ya untuk memperkuat dipanggil tuh sebagai saksi. Ya saksi pasti dipanggil. Misalnya atau dekan UGM, dekan Fakultas Kehutanan misalnya kan dipanggil. Dan memverifikasi kembali isi video yang mereka sudah buat kan begitu ya. Nah, pihak terlapor ini bisa menyangkal nggak sih Pak, atau punya kekuatan menyangkal nggak bahwa wah nggak benar itu penjelasan Bu Rektor? Ya dia bisa gitu bisa ngomong gitu menyampaikan sanggahan kan. Wong yang namanya itu pertama ada pledoi atau jawaban kan gitu kan, tuntutan pertama kali oleh jaksa, kemudian jawaban oleh ini mengenai formatnya kalau itu dalam sidang persidangan itu belum sampai pada pokok materinya itu aja bisa. Sedangkan mengenai tata acaranya aja itu Pak pihak terlapor
tersangka ya, sudah terdakwa itu boleh mengajukan apa? Saya lupa istilah-istilah dari hukum yang berlaku di dalam apa persidangan itu. Pokoknya ada tuntutan, kemudian ada sanggahan, kemudian ada tuntut lagi, ada apa itu selalu gitu di dalam perdebatan pembuktian itu pun pasti dia boleh saja menyangkal dan dia boleh mengajukan saksi yang meringankan kan. Ya, di sini saya nggak ngerti. Apakah nanti di dalam persidangan itu Pak terdakwa ya, kalau udah sana kan bukan tersangka lagi, sudah terdakwa kan. Terdakwa itu bisa mengajukan manggil minta saksi ini diajukan lagi, apakah bisa apa tidak saya tidak tahu. Tetapi apabila pada saat diperiksa di sini di penyidikan ini dan dia mengajukan ini loh Pak saksi yang sayang itu pasti akan dimasukkan dalam berita acara dan itu nanti akan disertakan di dalam persidangan. Itu bedanya kalau mengenai kesaksian yang menguatkan dia itu. Makanya saya bolak-balik kan nyarankan pada mereka, kalau Anda punya sanggahan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, bukti-bukti itu Anda masukkan kepada penyidik sekarang. Seperti contoh tadi bukti putih itu kan dia kan membuktikan bahwa ini bukti otentik bahwa ini adalah palsu kan gitu kan. Nah ini harusnya diserahkan kepada penyidik dan itu dimasukkan dalam penyidik, ditulis dalam berkas perkara. Mana kan nggak mungkin satu buku ini dimasukkan dalam berkas kan nggak mungkin Pak. Di sisi mana yang menunjukkan itu bukti yang otentik, bisa membuktikan bahwa itu ijazahnya palsu kan gitu. Mestinya itu dimasukkan. Tapi kemarin kan saya lihat nggak itu yang dilakukan. Pak Arianto, di persidangan nanti jangan-jangan kita menonton seperti persidangan itu seperti kita menonton program-program di podcast gitu loh Pak. Dibiarkan orang berantem, narsumnya langsung berantem. Sampai gitu. Jadi hakim hanya membiarkan. Misalnya begini, bayangan saya mungkin begini dari penjelasan Pak Arianto tadi. Untuk membuktikan siapa nih yang punya otoritas yang menjelaskan bahwa Pak Jokowi ini punya ijazahnya asli. Ya, memang lulus, terdaftar, punya skripsi, ya kan? Oke, mana buktinya? Ini ijazahnya, buktinya asli, diperiksa segala macam. Nah, kemudian diminta tanggapan dari pihak terlapor lewat kuasa hukumnya. Wah, nggak benar itu segala macam. Nah, artinya perdebatan tetap akan berlanjut dong, Pak. Kalau perdebatan seperti di sini nggak akan mungkin, Pak. Nggak akan mungkin. Hakim punya otoritas mengatakan bahwa ini udah benar asli gitu ya, Pak ya. Hakim pasti hanya akan memperdebatkan yang lagi dibahas. Tidak umum semuanya ini, Pak. Contoh, barang bukti. Ini ijazah palsu. Ini ijazah asli. Asli kan gini. Terus kemudian apakah ini asli apa tidak? Oke, benar asli ya, buktinya ada. Terus kemudian untuk membuktikan keaslian ini kan sudah periksa Gama. Gama pasti dipanggil dong. Iya. Coba menurut Anda benar-benar asli apa enggak? Di situ kan hakim akan bisa mengambil kesimpulan, oh ya benar, berarti Gama ini enggak pura-pura nih kan gitu kan. Dan keterangannya adalah valid kan. Iya, Nah, pada saat itu nanti mungkin dari terdakwa bisa mengadukan bukti yang mengatakan bahwa itu enggak palsu gitu. Mungkin si Reswan bisa mengajukan bukti yang katanya ini enggak. Waktu saya ke sana sudah enggak ada Kak barang buktinya kan gitu kan. Nah, itu boleh saja dia ngomong gitu. Tetapi tidak akan sampai pada debat kusir seperti yang terjadi di dalam media itu. Gitu. Saya berpikirnya kirain kalau memang sudah ada pernyataan resmi dari rektor dan dekan ya yang bertanggung jawab dalam urusan dokumen akademik dari seorang mahasiswa. Itu udah selesai Pak semuanya tanpa ada lagi bantahan-bantahan dan itu kan di depan yang menentukan di itu pengadilan. Hakim ya. Iya, yang menentukan hakim kan akan disodori oleh jaksa. Ini loh alat buktinya ini gitu. Dan kemudian ceritanya jaksa kan sudah dibacakan itu dalam dakwaan itu bahwa dia itu menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal menurut keterangan yang otentik ini adalah sudah asli kan gitu. Bukti-buktinya kita setelahkan gitu. Atas dasar itu maka kemudian kira-kira dakwaan jaksa mungkin kira-kira gitu ya kalau estimate saya. Karena jaksa itu akan menerima apabila sudah terbukti bahwa memang ijazah Pak ini ya untuk berkas yang ini ya. Jaksa akan menerima berkas itu dan akan melanjutkan ke dakwaan. Kalau jaksa meneliti bahwa memang betul-betul bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, baru dia akan disidangkan ke persidangan. Karena dakwaan itu kan dakwaan ini Pak, bukan dakwaan ijazah palsu tapi dakwaan pada fitnah atau ujaran kebencian itu.
Gitu Pak, jadi jaksa pasti di dalam dakwaan itu udah ngomong bahwa berdasarkan bukti-bukti ini kami yakin bahwa ini memang ijazahnya asli. Oleh karena itu maka tuduhan itu bahwa dia mengatakan ini itu adalah fitnah. Relevan, iya fitnah Tolong jatuhnya. unsur ini Betul. buktinya ini gitu. Jadi lah bukti-bukti bahwa ini fitnah si A, fitnah ini buktinya ini, silakan Pak Hakim meriksa gitu. Itu gitu aja, nanti terus apa yang disampaikan oleh jaksa itu kemudian akan diteliti satu demi satu oleh Pak Hakim. Mulai dari pembuktian bahwa ini asli tadi. Kemudian kalau sudah yakin baru melonjak pada yang periode kedua, yaitu mengenai ujaran-ujaran kebencian itu pada perorangan-perorangan itu. Oke. Kurang lebih kayak gitu Nah, mekanisme. tanggapan Pak Arianto tentang dikeluarkannya buku putih itu gimana, Pak? Ya. Itu seolah-olah begini, saya lihat dari timnya Rismond dan timnya Roy dan Tifa ini adalah seolah-olah mereka sudah hasil penelitian ya. Mereka kan selalu mengklaim itu penelitian. bahwa ini adalah hasil penelitian. Sementara buku yang karena sudah dijual itu oleh ahlinya sendiri, ya, misalnya seperti yang disampaikan oleh Joshua Sinambela itu ya. Dia hanya mengatakan itu hanya kompilasi clipping-clipping di media massa. Ya kan, bukan hasil penelitian. Kemudian ditambah sedikit-sedikit yang sifatnya analisa pribadi. Nah, di situ juga terbaca juga bahwa ada tuduhan-tuduhan, ada kalimat-kalimat yang mengklaim bahwa memang Jokowi ini memiliki ijazah palsu. Nah, kalau ternyata dalam persidangan nanti itu kan berarti kan bukti itu Pak, bukti nyata kan bukti. Saya yakin bukti itu masih itu kan jadi bukti tambahan nggak sih Pak? Itu jadi bukti di pengadilan nanti makin memperkuat tuh. Saya yakin itu kan karena diserahkan oleh apa yang mereka pasti dimasukkan. Cuman bukti itu nanti kemudian apakah disimpulkan oleh jaksa sebagai bukti yang valid untuk menunjukkan bahwa itu ijazah palsu atau tidak, saya tidak tahu. Karena apa? Karena dari buku putih itu sendiri ya Pak ya, kan itu tidak disebutkan dia dapatnya data dari mana. Padahal Pak ya, kalau bukti-bukti yang dipakai pertimbangan di dalam suatu persidangan itu, setahu saya ya, alat bukti itu mendapatkannya dari mana, bagaimana cara mendapatkan, itu harus lengkap Pak dengan berita acara. Misalkan saya menerima ini dulu, misalkan kalau si Roy dulu, bukti yang pembanding itu apa? Kan dia kan tidak hanya mendapatkan dari upload kan. Dia kan nggak bikin berita acara bahwa ini apa diterima dari si Sandi dan sebagainya, kan enggak ada. Dia kan cuma lihat itu kemudian di print sendiri, kemudian ini. Nah itulah saya bilang ya kemarin itu apa yang saya makan pada buku putih itu. Menurut mereka kan itu bukti yang udah kuat, penelitian nggak bisa dibantah kan gitu kan. Kalau membantah lakukan juga dengan penelitian. Penelitian kan dia begitu. Buku juga kan begitu alibinya. Dalam konteks ini dari pertama kali saya sudah nyampaikan pada mereka. Saya tidak bela Pak Jokowi, bela sana enggak. Saya hanya membela kebenaran apa yang ada terjadi. Karena selama ini saya kan mereka kan hanya mencari pembenaran terus. Saya bilang kalau mau mencari pembenaran, kalau di media boleh Anda ngomong-ngomong banyak. Tapi kalau untuk pembenaran di hakim, itu harus bukti-bukti yang bisa dipertimbangkan oleh hakim nanti. Caranya yaitu bukti-bukti itu harus valid. Didapatnya dari mana, prosedur membuktikannya bagaimana. Kalau oleh peneliti yang ahli, dia mesti punya kompetensi dong. Saya ahli bidang ini buktinya saya punya pengalaman ini, punya nama ini, punya ini. Saya meneliti ini, metodenya gimana? Ini saya pembandingnya betul-betul valid. Kan itu tidak. Yang disampaikan kan cuma asumsi kan. Saya nggak usah ahli Pak Sinambela pun saya bisa mengatakan bahwa itu pasti tidak akan berharga itu Pak, nanti kalau dipakai di dalam ini dipakai di depan hakim pasti nggak akan jadi diperhitungkan oleh hakim sebagai suatu pembenaran yang menguatkan bahwa jasa Pak Jokowi itu palsu sesuai dengan analisisnya. Saya tidak bisa memastikan itu. Jadi buku itu tidak bisa menjadi alat bukti Pak ya di pengadilan nanti? Kalau menurut saya kayaknya nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Nggak ada nilai. Dia jadikan boleh, tapi nilai pembenaran itu kelihatannya hampir tidak ada karena tuh tidak mulai persyaratan alat bukti dalam konteks apa? Kan itu dalam konteks membuktikan keaslian tidak. Sedangkan di dalam pembuktian keaslian apa tidak itu karena ini ijazah jelas ijazah analog ya, kan sudah oleh agama tadi kan lebih valid. Hakim kan sudah diyakinkan dengan itu Pak. Sedangkan penelitiannya kan masih tidak benar apanya, kemudian kebenarannya tidak benar, alat-alat bukti yang dipakai itu asumsinya juga ngawur kan gitu. Saya kira itu enggak akan diterima oleh hakim sebagai
suatu menguatkan bahwa ini palsunya kayak gitu. Nah, menurut dugaan Pak Arianto, apa sih Pak dibalik mereka menulis buku tuh maksudnya apa Pak? Tujuannya? Menurut saya ya pengamatan saya ya Pak. Ya. Saya pikir mereka dulu tuh pura-pura tidak tahu Pak mengenai hukum ini gitu. Pura-pura tidak tahu mengenai hukum bahwa kalau untuk membuktikan ijazah yang tidak palsu itu harusnya caranya begini. Itu tadi sesuai prosedur yang berlaku di seluruh dunia kayak gitu Pak. Siapa perguruan yang mengeluarkan, kemudian data-data jejak itu kan mestinya di. Tapi kan mereka kan nggak mau lihat itu. Dia hanya berdasarkan pada asumsi sampel yang diunduh dari itu, dan sampel itu jelas bisa diduga itu sampelnya itu nggak benar. Tapi dia buktikan kepada ini dengan pembanding yang dia ciptakan sendiri. Dan itu untuk menunjukkan ini loh, palsu kan, palsu. Ya memang pasti palsu, yang dijadikan jadikan sampelnya itu belum tentu asli kan, itu cuma unggahan daripada si Santi. Terus ketika ditanyakan Pak, ya salahkan si Santi dong. Coba logikanya kayak gitu Pak. Dulu saya pikir itu dulu pura-pura nggak tahu. Tapi sampai kemarin kira-kira 3 minggu terakhir itu mereka betul-betul tidak tahu Pak itu bahwa itu suatu, masih ngotot bahwa ini penelitian saya itu jernih untuk kebenaran, untuk ini membela bangsa dan sebagainya itu. Kan lucu, jadi kita susah Pak untuk ngomong gitu. Susah untuk dipahamkan, itu nggak bisa paham. Apalagi Bu Tifa itu, kita ini malah dikriminalisasi, padahal kita tuh sebagai peneliti anak-anak bangsa yang terpilih ini. Saya akan bawa ke Mahkamah Internasional. Itu kan menunjukkan bahwa keyakinan dia, bahwa cara dia itu benar Pak. Padahal kita lihat cara-cara dia menggunakan itu Pak, sudah jelas itu keliru prosedurnya. Nah, ya sudah dikasih tahu susah, makanya ya hanya pada ending kepada pengadilan inilah yang mungkin bisa menyadarkan mereka mungkin ya. Jadi tujuan mereka menulis buku itu hanya untuk memperkuat alasan mereka. Ya mereka merasa yakin itu akan memperkuat bukti bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Menurut penelitian yang bisa tidak boleh dibantah itu, menurut dia meyakinkan gitu. Saya pikir ternyata mereka tuh pura-pura nggak tahu, tapi ternyata itu diyakini suatu benar nggak sih Pak itu buat penyidik materi-materi yang ada dalam buku itu? Nah kita kalau sebagai penyidik kan hanya memberikan kesempatan hak pada yang bersangkutan untuk menyampaikan alat bukti. Itu dipakai apa tidak nanti tergantung dari jaksa dan hakim untuk memperhitungkan itu. Tapi kalau penyidik wajib itu, kalau memang itu dianggap itu sebagai alat bukti ya dimasukkan aja itu. Perkara nanti itu bernilai apa tidak, itu yang akan menilai si jaksa ataupun hakim untuk seberapa jauh nilai pembuktinya itu untuk membuktikan itu palsu apa tidak. Nah, hari ini kan Rismond Syahnivar itu kan diperiksa Pak. Ya. Yang menarik di situ saya dengar adalah ada semacam seolah-olah kepercayaan tingkat tinggi gitu loh. Iya. Bahwa dia meminta agar kasus ini jangan ditarik, harus tetap sampai persidangan. Saya meminta kepada Jokowi, kepada saudara Jokowi untuk tidak menarik kasus ini. Ya kan? Wah, hebat sekali Pak. Artinya memang mereka ini sangat yakin bahwa mereka punya bukti, mereka bisa menjelaskan lewat hasil-hasil penelitian mereka bahwa yang mereka sampaikan selama ini bukan fitnah, bukan pencemaran nama baik. Itulah. Karena memang ijazahnya Pak Jokowi palsu. Gimana itu Pak? Ya itu kembali lagi pada saya ya, kekaguman saya pada mereka itu. Karena kagum gitu Pak. Dia itu menganggap bahwa apa yang dilakukan itu benar gitu loh. Padahal kita yang sebagai orang biasa ya Pak, nggak usah pinter lah, nggak usah dokter, nggak apa-apa gitu ya. Itu yang dilakukan dia itu menurut saya sih ya tidak benar itu Pak, cara menyimpulkan kayak gitu loh. Cara menyimpulkan Pak Jokowi itu palsu, coba bayangkan ya. Pak Jokowi ijazahnya palsu. Buktinya apa? Buktinya skripsinya nggak benar. Padahal ya Pak ya, kalau yang namanya seseorang itu Pak ya, skripsinya itu tidak benar atau hilang, kemudian dia nggak bisa menunjukkan skripsi, sepanjang dia tuh oleh universitas yang mengeluarkan ijazah itu, oh iya dia tuh murid saya, dulu dilantik, ini bukti-buktinya, kan nggak bisa dong dituduh dia pakai ijazah palsu. Iya. Itu kan logika yang gampang aja kayak gitu, tapi kan Rismond kan nggak bisa. Kalau skripsinya itu nggak ada lembar pengasalnya, ya berarti itu palsu. Padahal udah sebutkan sama Gajah Mada, yang namanya lembar pengesahan itu Pak bukan satu-satunya menyatakan bahwa itu lulus skripsinya apa tidak. Iya. Waktu debat kan ditanya, yuk tahu nggak? Waktu itu kan dia kan itu kok dilulus tangan gini gitu. Waktu ditanya, kamu tahu nggak
sistem penilaian di skripsi itu apa? Wah, terus dijawab, ya itu kan ada yang itu, terus ada pendataran namanya. Skripsi itu kan Pak ya, kalau yang namanya pendataran itu hasil nilainya itu ada di situ ditandatangani oleh dosen yang menguji. Nah kadang-kadang itu tidak tersertakan di dalam lembaran skripsi, karena skripsi kan ditaruh di perpustakaan itu kan orang melihat gitu, kadang-kadang ada yang hilang, ada yang enggak gitu kan. Jadi si Risman itu hanya berkesimpulan bahwa gara-gara itu tidak ada lembar pengesahannya, maka skripsinya itu bodong kan gitu. Kalau skripsinya bodong, maka ijazahnya bodong juga kan. Kesimpulannya kan cuma gitu doang ya gitu Pak. Itu dipaksakan orang harus percaya. Logika dia kan nggak benar itu Pak menurut saya. Nah, menyimpulkan logika gitu publik kan menilainya begini Pak Arianto, ketika orang-orang ini memaksakan kehendaknya, ya bahwa mereka lah yang paling benar dan paling tahu atas semuanya, bahkan mengalahkan rektor yang punya kewenangan yang diakui gitu ya. Nah, kemudian publik bertanya, siapa sih di belakang mereka? Gitu lah Pak. Ya itu jadi menimbulkan pertanyaan saya tadi Pak, kok segitu gigihnya? Segitu gigihnya, segitu berani. Ya kasarannya. Nggak mungkin kalau nggak ada orang besar di belakangnya. Itu saya juga tanya. Kalau saya lebih bertanya lagi, kok segitu gigihnya menunjukkan ketololan gitu Pak. Oh, kalau Pak Arianto menurut kegigihan menunjukkan ketololan gitu kan. Coba bayangkan Pak, waktu diskusi dengan rektor. Sorry ya saya tidak menerangkan dia, tapi enggak kok segitu gigihnya gitu ya. Gitu misalkan gini. Bagaimana Pak Rektor tahu bahwa itu saya Pak Jokowi itu asli? Coba dia tanya sama Pak itu rektornya. Loh saya kan yang mendidik. Saya emang punya daftar nilai dia. Saya punya ini, supaya datanya lengkap gitu. Kok Anda nggak percaya gimana? Kayak gitu dia dengan beraninya ngomong gitu dalam diskusi kayak itu. Kalau dilihat kan ini orang beneran apa enggak cara berpikir itu. Itu yang saya heran. Selama ini tadinya saya pikir dia pura-pura, tapi ternyata sampai terakhir ini yakin bahwa kebenarannya itu ini penelitian murni, nggak boleh dibantahkan kayak gitu. Iya. Sampai dia nantang-nantang Kapolri contoh, hanya dia curiga kasusnya Jessica itu bahwa itu ada manipulasi itu. Dia sudah menuduh ini itu pelaku ini perlu dihukum mati dan dihukum seumur hidup ngomong gitu. Sebutan namanya ini gitu. Itu kan dulu kan kenekatan Pak, suatu kenekatan yang kayak gitu. Itu dulu saya kaget-kaget, apakah ini hanya karena ketidaktahuan? Tapi ternyata sampai sekarang dia itu meyakini itu tadi Pak. Dan saya nggak ngerti motivasi daripada orang itu ya. Tapi kalau saya sih sementara sepasang ini hanya menilai bahwa dia merasa dirinya benar gitu ya. Tapi tidak tahu bahwa itu tidak masuk akal lah dalam hitungan orang-orang yang normal, cara berpikirnya gitu aja mungkin. Karena kalau kita itu sebagai pion ya mungkin bisa juga jadi pion juga bisa juga ya. Nah itu yang menjadi teka-teki Pak. Iya. Apalagi kalau kita lihat dalam sudut pandang politik ya Pak Arianto. Ini kan sudah mengganggu ya mereka ini. Ya. Dan sebenarnya presiden sebagai yang tertinggi bisa membantahkan Kapolri untuk mempercepat kasus ini sebagaimana dulu kasus Sambo Pak Arianto. Ya. Pada saat kasus Sambo, kalau tidak ada perintah dari Presiden Jokowi dan memanggil Kapolri nggak akan terungkap Pak. Ya. Nah kenapa Presiden Prabowo ya tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada saat kasus Sambo, sehingga kasus ini ya sengaja dibuat bertele-tele. Bahkan terakhir yang kita dengar Pak Prabowo menikmati kasus ijazah palsunya Pak Jokowi ini. Bagaimana tanggapan Pak Arianto? Ya, saya nggak bisa menafsirkan kok ini bisa terjadi kayak gini ya. Yang saya tafsirkan adalah begini ya. Di tengah-tengah negara lagi repot gini Pak ya. Terus kemudian ada dalam tanda petik, kalau saya sih menilai mereka kan bikin rusuh dengan seenaknya sendiri ngomong yang tidak bisa direm kan gitu kan. Terus mosok negara ini ya mentang-mentang ada kebebasan berpendapat dan kemudian membebaskan orang saling menghujat, apalagi nuduh-nuduh orang kayak gitu sampai digantung ini dan sebagainya kan gitu kan, sampai setiap hari dihina itu dengan wayang yang gini itu. Padahal orang itu bekas pejabat ya. Kok nggak ada mekanisme untuk meredamkan kayak gini ya Pak?
Kalau secara teoritis itu menjadi ranah polisi untuk menyelesaikan ini Pak, carut marut ini. Karena itu kan ketidaktentraman masyarakat ya. Tertib mungkin masih tertib, tapi kan nggak tentram jiwa masyarakat saling itu kan, sehingga saling berpecah gitu. Ini harus ada lembaga yang bisa ngerem ini, itu adalah polisi. Nah sekarang ini untuk ngerem itu adalah yang membawa ini ke pengadilan Pak. Cuman sayangnya penyidik ini sekarang ya, bisa dikatakan ragu karena lama, terlalu ingin perfect itu sehingga jadi lama. Saya udah mendorong-dorong terus ini makin lama makin panjang orang itu jadi bersengketa di lapangan itu gitu. Jadi ini ya di tengah carut marut itu kalau sampai ini tadi kalau kemudian kenapa Pak Prabowo nggak turun tangan? Yang membesarkan kan mereka, Pak Prabowo tolong turun tangan. Kan yang membesarkan bahwa ini jadi rame itu kan mereka sendiri. Tapi di sisi lain mereka nggak mau dituduh begini. Ini loh gara-gara dia menuduh ijazah palsu Pak. Akhirnya kan terjadi perpecahan di lapangan. Ya. Dia mengacu pada MK. Perpecahan kalau cuma di medsos Nggak akan jadi masalah pidana. tapi mereka sendiri kan sudah ngomong Pak ini. Itu Bu Tifa ngomong ini Pak nanti akan terjadi perpecahan di lapangan ini loh Pak. Mereka sendiri yang ngomong bahwa itu sudah ada dampaknya di lapangan kan. Itu jadi ambigius mereka itu ya cara jadi menuduh orang itu padahal dia sendiri yang berbuat itu lebih daripada yang dituduhkan itu gitu Pak. Jadi sementara mereka mengatakan ini kan cuma kebebasan berbicara. Tapi gara-gara kebebasan berbicara itu kan menimbulkan perpecahan Pak. Perpecahan itu bukannya di medsos, di lapangan. Nah mereka sendiri mengatakan bahaya ini gitu kan. Itu jadi apa? Dia mengkriminalisasi Pak Jokowi dengan menuduh secara itu kan kriminalisasi itu Pak. Sudah. Pak Bapak ijazah palsu itu sudah kriminalisasi Pak, menuduh tanpa jadi ada yang sebenarnya terkriminalisasi sebenarnya Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau saya ya bukan saya bela tapi dia dengan menuduh Pak Jokowi ijazah palsu dan kalau menuduhnya cuma satu aja laporan sih itu saya anggap tidak mengkriminalisasi tapi dia udah ngomong-ngomong di mana-mana Pak ini palsu gantung Jokowi itu kan namanya mengkriminalisasi. Sementara begitu Pak Jokowi karena sudah tersesak gitu sudah sangat dihinakan lapor masa ngomong Bapak sebagai kepala negara kok kita tuh peneliti dikriminalisasi itu kan gila itu Pak fitnahnya itu. Tapi kok kepala negara kita atau presiden kok cuek aja sih Pak? Mungkin dipikirnya ini ya terlalu remeh kalau tuduh si beliau kan ngurusin yang nasional yang gede itu ya jadi dan ini keramaian itu mungkin masih dianggap keramaian yang mereka aja yang rame itu tapi rakyat belum begitu tersulut lah mungkin kayak gitu mungkin ya sebenarnya kita juga tidak ingin Pak Presiden ini menggunakan kekuasaannya ya untuk memberikan semacam privilege kepada Pak Jokowi tetapi atas nama kepastian hukum ya kan atas nama jangan sampai ada kegaduhan yang makin riuh di masyarakat Presiden kan bisa mengambil kewenangannya Pak untuk panggil Kapolri. Ya kan, panggil Kapolri aja. Saya paling Anda bisa selesaikan dalam waktu kapan? Kalau enggak, Anda saya ganti selesai Pak. Kalau udah ancaman Anda akan saya ganti, yang saya akan cari Kapolri yang bisa menyelesaikan kasus ini yang dalam waktu cepat, ya kan gitu loh. Itu saya nggak bisa menafsirkan itu Pak. Hanya saya sebagai orang yang Polri ya, itu tadi saya sadar Bapak. Ini masalah gonjang-ganjing ini adalah ranah tugas Polri. Untuk segera mengakhiri ini Pak. Ini ketidaktertiban. Kegaduhan, tetapi bukan kegaduhan karena kekacauan di lapangan, bukan karena pelanggaran ketertiban, tetapi ketentraman masyarakat itu sudah terganggu sekarang, sudah terpecah Pak. Benar. Ini nggak boleh dibiarkan gitu, karena makin lama makin besar, suatu saat akan terjadi kekacauan di lapangan yang betul-betul terjadi chaos kan gitu kan gitu. Nah itu jadi makanya saya dorong sih, nggak usah terlalu perfect. Dengan bukti yang ada itu aja kemarin sudah cukup banyak itu, nggak usah takut lah kalah. Perkara nanti Anda ajukan ke hakim, kemudian hakim memutus mereka itu benar, nggak apa-apa, itu bukan salah Anda saya bilang itu. Tapi itu tugas Anda. Itu saya sudah sampaikan pada penyidik untuk supaya cepat itu kayak gitu. Tapi kan saya kan nggak bisa memaksa mereka kalau mereka alasannya adalah untuk kesempurnaan daripada berkas itu gitu. Saya sudah menyarankan dari pertama kali, sekarang juga bagus koordinasi dengan jaksa supaya nanti berkas itu cepat segera bisa dimaknai oleh jaksa dan tidak bolak-balik lagi gitu. Kalau terjadi yang tidak jelas kan itu kan jadi bikin lama. Saya mendorongnya cuma kayak gitu bisanya Pak. Nah sekarang kan udah tanggal 27 Pak Agustus, artinya paling sekitar beberapa hari lagi sudah September. Ya.
Sekarang baru pada dalam fase pemanggilan saksi-saksi ahli dari pihak terlapor, ya kan? Kapan nih Pak tuntasnya ini? Dan Saya sampai ke pengadilannya tidak bisa. Saya perkiraan berharap Pak Arianto kapan? saya berharap sesuai dengan schedule minggu September ini. itu. Saya berharap sesuai dengan schedule minggu ini pemeriksaan pada saksi ahli. Selesai. Sekarang hari apa ya tuntas gitu. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada kepastian daripada penyidik untuk menentukan ini hasil daripada yang selama ini. Harapan saya sih kayak gitu ya. Karena sesuai dengan schedule kemarin kan gitu kan. Minggu ini adalah pelapor, ternyata harus 2 minggu waktunya. Terus kemudian terlapor dirancang 1 minggu, ternyata molor lagi 2 minggu kan. Nah, ini untuk saksi ahli dirancang 1 minggu, mestinya minggu ini selesai, tapi mungkin mundur sampai minggu depan ya. Mudah-mudahan akhir minggu depan paling tidak sudah ada berita. Kalau harapan saya sih kayak gitu. Lama sekali Pak. Ini menjadi drama kolosal sampai jangan-jangan ini sampai akhir tahun ini, sampai Desember. Tapi mudah-mudahan kalau dulu saya kan malah memprediksi Barreskrim itu. Barreskrim ketika mau menghentikan itu kan saya bilang, Dek, kalau mau hentikan tolong Anda laporkan gelar dulu terbuka. Nggak taunya bayangan saya kan paling enggak minggu depan. Nggak taunya akhir minggu saya diumumkan. Itu kan, itu lebih cepat daripada prediksi saya. Nih kalau Polda Metro ya mudah-mudahan kok bisa gitu ya lebih bagus. Gitu. Jadi lebih cepat daripada prediksi. Terakhir Pak Arianto, gimana Bapak menilai kinerja penasihat hukum dari pihak Pak Jokowi sendiri? Apakah termasuk juga yang cukup maksimal selama ini mendampingi kliennya, atau tergolong juga yang tidak bisa mengatasi tanda kutip ya kenakalan para terlapor ini Pak? Kalau mereka kan nggak bisa mereka nggak bisa berbuat apa-apa kan, mereka bukan aparat. Yang bisa mereka ajukan adalah sudah mengajukan ini pada hukum, dengan inisiatif mengajukan pada hukum. Dan saya berterima kasih karena mereka membantu Pak Jokowi ya. Kalau tadinya yang melaporkan pada Pak Jokowi itu cuma pencemaran nama gitu. Sementara kan yang terjadi di lapangan kalau menurut penafsiran saya itu lebih daripada pencemaran kan. Akhirnya kan para pendukung Pak Jokowi itu mau melaporkan untuk ujaran kebenciannya, untuk fitnahnya dan sebagainya itu. Sehingga pasal-pasalnya bukan hanya pada pasal pencemaran, tetapi pasal yang ujaran kebencian menimbulkan perpecahan itu juga dimasukkan kan gitu kan. Sehingga penyidik tidak harus membuat laporan model A. Artinya itu laporan model A itu adalah laporan yang dibikin oleh penyidik sendiri. Ketika mendapatkan laporan, ternyata dari bukti-bukti itu bukan hanya bukti-bukti untuk pencemaran, tapi juga bukti untuk fitnah, untuk ujaran kebencian, untuk hasutan dan sebagainya itu ada di situ. Nah itu teorinya penyidik bisa bikin laporan model A, tapi kemarin tidak sampai gitu karena pihaknya Pak Jokowi itu membuat laporan itu. Yang itu merupakan delik bukan aduan, Pak. Itu delik murni, sehingga LP itu harus dilakukan, tidak bisa dihentikan gitu. Karena itu bukan delik aduan lagi gitu. Pak, di antara 12 orang ini menurut Pak Arianto, siapa yang benar-benar dianggap pihak ya yang paling bersalah Pak di antara mereka? Dugaan. Bukan yang bersalah, bukan bersalah, tapi yang data jejak digital itu banyak menunsur kan gitu kan, kira-kira gitulah. Kalau estimate saya minimal 4 orang. 4 orang ya. Minimal. RRT itu ya. Ya. Selalu diistilahkan dengan RRT ya. Misalnya emang kelihatan ada, publik bisa menilai lah itu, yang publik mestinya bisa menghakimi lah itu dengan lihat gitu, karena batas-batas daripada unsur undang-undang itu kan tidak begitu sulit untuk ditafsirkan gitu. Artinya umum aja itu. Roy, Rismond, Diva dan Fadilah kan itu. Ya, yang itu sentralnya yang kan, betul-betul vulgar kan ya. Kalau yang lain-lain kan cuma numpang-numpang ikut gitu. Kalau kayak Abraham Samad kan dia kan terkena hanya karena lebih kepada memframing. Ya, framing dalam podcast-podcastnya paling jauh dia bisa dituduh ikut serta itu gitu. Tapi keikutsertaan itu harus dibuktikan apakah ada mens rea-nya apa tidak kan gitu. Jadi tidak semua yang YouTube kemudian dimasukkan itu kan tidak juga kan. Sekarang kan YouTuber kan banyak juga yang memframing itu, tapi kan nggak dipanggil oleh polisi kan nggak. Abraham Samad itu dipanggil karena ada yang melaporkan bahwa dia, sehingga dia terpaksa dipanggil dan untuk diklarifikasi. Gitu, itu anunya posisinya kayak gitu. Tapi peluang dia untuk menjadi tersangka gimana Pak? Kalau saya nggak, ya tergantung aja nanti daripada apa yang itu rekam jejaknya yang dijadikan tuduhan oleh dia. Nanti ditanyakan kepada saksi ahli, ini masuk apa enggak, ikut serta apa tidak. Kalau tidak ya pasti dia nggak akan jadikan tersangka.
Tetapi kalau nanti saksi ahli, oh iya itu termasuk kelihatan ada mensreanya misalnya gitu, ya pasti itu. Ya terlihat ada motifnya dan memang ada unsur kesengajaan ya Pak Iya, ya. soal niat Pak, niat untuk ikut serta itu kan beda dong Pak. Kalau orang nggak ada niat kan ya dia hanya memfasilitasi ini supaya masing-masing bisa ini kan menyampaikan argumen dua pihak gitu. Ya memang tergantung sudut pandang penyidik ya Pak Arianto. Kalau Iya. saya sih versi saya kalau melihat beberapa episodenya Abraham Speak Up itu memang ada kesengajaan memang Abraham sama itu untuk menggiring narasumbernya ya untuk mengunderline ya kan Itu yang bahwa Jokowi memang ijazahnya palsu. yang menilai itu Pak nanti bukan penyidik. Yang menilai ada mens rea-nya itu ada ahli pidana Pak. Oh. Ahli pidana yang mengetahui persis mengenai teori ilmu pidana. Seperti Prof. Hipnu, siapa lagi Pak, ahli-ahli pidana sering ngomong di TV itu yang kalau kayak gini nih mens rea-nya ada apa enggak gitu. Bukan penyidik Pak ya? Bukan penyidik. Dia penyidik selalu menentukan unsur itu tadi. Ini kan pasal semua Pak. Ujaran kebencian, hasutan, ujaran kebohongan yang menimbulkan perpecahan itu kayak pasal karet kan Pak. Zaman dulu pasal itu yang menentukan dulu penyidik bisa langsung, kalau penghinaan pakai KUHP dulu udah langsung aja gitu. Tapi begitu ada undang-undang ITE ini, apalagi pasca reformasi, mengenai undang-undang itu ujaran kebencian, hasutan, provokasi dan sebagainya itu yang menentukan harus ahli pidana Pak, yang bisa mencerna apakah itu nilainya itu dari segi bahasa, dari teknik ITE dan sebagainya itu ahli saksi ahli yang menentukan. Berarti waktunya sudah dekat Pak ya? Menurut saya sih sudah. Kalau sudah selesai sekarang ya paling minggu depan. Minggu depan. Soalnya kita selalu kecele Pak. Ya. Hari ini kita bicara minggu depan, ternyata enggak. Besok minggu depan, ternyata enggak. Apalagi kan besok Jumat Pak, Jumat Keramat kan gitu. Gitu. Ya mudah-mudahan gitu. Tapi sampai ya. sekarang belum terbukti itu Pak. Tapi gini Pak, Jumat Keramat yang kita harapkan. Yang namanya kayak gini nih Pak ya. Polisi itu kan dulu kasus apa lah yang belakang ini rame kan. Kok lama sekali sih polisi? Iya. Begitu diputuskan kok kecepatan. Itu kan kayak itu si Daru misalnya. Dulu kan wah musuh menentukan gitu aja lama. Saya bilang lihat TKP-nya sampai 3 kali kan. Begitu dari putusan maksimal, menurut saya udah bagus. Kelihatannya sekarang muncul kok kecepatan, seenaknya sendiri muncul gitu kan. Itu gitu. Nah, polisi kayak gitu Pak. Serba salah juga polisi. Serba salah. Tapi Pak yang pasti tuntutan publik kepada penyidik itu sangat tinggi sekarang ini Pak. Betul, harapan memang Ya gitu kan? kan. Masa sih persoalan yang sudah jelas-jelas ada mens rea-nya, ada buktinya, ada fakta-faktanya untuk menetapkan 12 orang itu statusnya apapun sulit gitu ya Pak. Seolah-olah menunggu perintah dari atasan maksudnya. Ya jadi dicurigai kayak gitu ya. Iya. Dikendalikan oleh pimpinannya. Betul. Pimpinan juga menunggu keputusan pimpinan lagi kan begitu Pak. Itulah ya. Iya kan? Dan itu nggak bisa juga kita anggap sebagai sesuatu yang juga drama, karena memang akhirnya karena di era keterbukaan semua orang kan boleh menafsirkan. Ya itu. Ya Kebebasan orang berpendapat kayak gitu. Itu risiko daripada medsos kita emang kayak gitulah. Tapi saya pikir sekarang ini udah sesuai on the right track Pak. Tinggal kecepatannya aja yang itu untuk menimbulkan supaya tidak terlalu gaduh ya. Sementara di sisi lain ini ngomong tunjukkan aja selesai urusannya. Iya gitu itu kan? Pak. Itu. Yang sini udah ternyata gitu kok nggak mau segera di ini kan gitu. Iya, ini ada dua sisi nih. Kalau versinya terlapor, gampang kok tunjukin aja. Nah, Ya kan? Kalau sementara dari sisi pelapor, kita tunggu di pengadilan, kan begitu. Jadi nggak pernah ketemu ini barang. Iya. Baik Pak Arianto tadi, terima kasih Pak. Penonton Ruang Konsensus, waktu sudah dekat. Ya, waktu sudah dekat untuk kasus ijazah palsu ini ya segera menuju ke pengadilan, karena menurut Pak Arianto ya ini sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk penetapan tersangka kepada para terlapor yang sudah diperiksa. Barangkali minggu ini bisa akan tuntas. Artinya apa? Awal September nanti ya para terlapor ini pasti sudah akan diumumkan, dan dengan demikian babak baru akan muncul nanti di pengadilan. Kita akan tonton bersama bagaimana ya jalannya persidangan kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Tentu ini sangat menarik, kita tunggu bagaimana ya yang selama ini
menjadi tontonan publik, kebisingan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan akan berubah panggungnya dari televisi ke ruang pengadilan. Kita tunggu sama-sama seperti apa ketangguhan Roy Suryo dan kawan-kawan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.